Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1485 Tak Tahu Malu. Jifei, semuanya harus dilakukan secukupnya. Jangan berlebihan. Suara pembunuh dan dingin dari pria berpakaian putih bergema di dalam aula berkabung. Dia benar-benar marah. Hal ini terus menguji batas keuntungannya dan terus menantang batas keuntungannya. Sekarang, yang tersisa hanyalah sedikit kerinduan pada Wang Ping'er. Ia telah menghabiskan puluhan tahun bersama mayat itu. Sekarang, putrinya tidak mengenalinya, yang membuatnya semakin frustrasi. Sekarang hanya ada saat terakhir yang tersisa. Dia tidak ingin melanjutkan masalah ini. Harga dirinya tidak dapat menerimanya. Kau takut? Ini menunjukkan bahwa Wang Ping'er sama sekali tidak mencintaimu. Semua spekulasi sebelumnya benar. Kaulah yang merenggut Wang Ping'er. Kaulah yang melakukan hal-hal keji kepada Wang Ping'er. Itulah sebabnya Wang Ping'er menyerahkan segalanya dalam keputusasaan dan sangat ingin mati. Jifei menatap pria berpakaian putih itu dan sangat tenang. Mendengus, pria berpakaian putih itu mendengus dingin. Semua yang ada dalam hidup ini hanyalah awan yang mengambang. Hanya mimpi yang berlalu. Apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Apapun yang kau katakan, semuanya sudah pasti dan tidak ada yang bisa diubah. Jifei tersenyum dan mengangguk. Benar sekali. Dia menatap Zhao Mengxi. Bibi, kita adalah keluarga. Zhao Mengxi tercengang dengan perkataannya. Bahkan si tua Zhao pun tercengang. Ini adalah pertama kalinya Jifei memanggilnya Bibi. Dia selalu memanggilnya Zhao Mengqi, yang jelas menunjukkan bahwa dia menjaga jarak darinya. Namun saat itu dia memanggil bibinya, itu tidak terduga, tetapi juga menyentuh. Zhao Mengxi memeluk lengan Tuan Zhao dan merasa seolah-olah dia telah menemukan cinta dan seolah-olah dia memiliki seluruh dunia lagi. Zhao tua baru saja membelai kepalanya dengan lembut, dan sekarang Jifei memanggilnya bibi. Pilihannya sepadan, dan dia senang dengan pilihannya. Zhao Mengxi mengangguk dengan berat. Jifei, terima kasih, aku sangat senang. Wow. Mungkin saat dia masih muda, pria berbaju putih memberinya dukungan dan dorongan. Tetapi hari ini, dia merasa bahwa keluarga Zhao lebih penuh kasih sayang, lebih peduli, dan lebih mencintai, dan dia rela memilih tempat ini. Akan tetapi, pukulan itu sangat berat dan menyakitkan bagi lelaki berbaju putih itu. Ia malah merasa marah, seakan-akan mimpinya telah hancur total. Jasad orang yang dicintainya hilang, dan putrinya sendiri tidak mengenalinya. Pada akhirnya, semuanya hilang. Hahaha, pria berpakaian putih itu tertawa sedih dan menatap Jifei. Kau telah menghancurkan Lingkong suku. Kau telah menghancurkan mimpiku, dan kau telah menghancurkan semua yang kumiliki. Hari ini aku akan membunuhmu dan membiarkanmu merasakan sakit dan putus asa karena kehilangan segalanya. Pergilah ke neraka. Panggilan, pria berpakaian putih itu diprovokasi oleh Zhao Mengxi dan menyerangnya dengan marah. Tangannya yang seperti kerangka tiba-tiba terbuka dan menamparkan kepala Jifei seperti kipas. Aula duka yang awalnya damai tiba-tiba dipenuhi angin kencang, seperti badai yang dahsyat, dan benda-benda di sekitarnya langsung hancur berkeping-keping. Ekspresi Tuan Zhao dan Zhao Mengxi berubah drastis. Tepat saat mereka hendak berbicara, Jifei tiba-tiba berteriak, "Minggir!" Wah, tinju Jifei bertabrakan dengan telapak tangan kerangka pria berpakaian putih, menimbulkan suara tumpul. Jifei merasa seperti baru saja menabrak bongkahan es. Es itu sangat dingin,
dan juga dipenuhi hawa dingin yang langsung masuk ke dalam tubuhnya. Tulang telapak tangan lawan yang tadinya tampak rapuh, tiba-tiba bersinar terang dan menjadi lebih keras dari baja, tanpa ada kerusakan sedikit pun. Ji Fei tertegun di tempat, jelas terkejut dengan kekuatan dahsyat pihak lain. "Kalian semua keluar!" Ji Fei berteriak kepada Tuan Zhao dan Zhao Mengxi, dan pada saat yang sama melemparkan pukulan, menyerang pria berbaju putih itu. Seketika, angin kencang bertiup. Wah, pria berpakaian putih itu juga melawan dan tertawa. "Ji Fei, kamu benar-benar ingin melawan aku, kamu mencari kematian." Kali ini, Ji Fei mengambil inisiatif untuk menyerang. Awalnya, ia ingin memanfaatkan kurangnya persiapan pria berpakaian putih itu dan membuatnya panik. Tetapi itu tidak berpengaruh sama sekali. Sebaliknya, itu membuat pria itu menjadi lebih kuat dan sombong, dan ia memancarkan rasa bangga yang kuat. Hati Ji Fei terguncang. Lawanku sangat kuat. Pria berbaju putih itu juga sangat terkejut dengan serangan agresif Ji Fei. "Ji Fei, orang-orang itu mati di tanganmu. Itu sama sekali tidak adil. Kau memiliki kemampuan untuk melawan mereka atau bahkan membunuh mereka." Ji Fei berpura-pura santai. "Jika kamu takut, katakan saja secara langsung, jangan berpura-pura serius di sini." Mendengus, "Ji Fei, kamu masih terlalu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku?" Pria berpakaian putih itu mencibir, dan tangan kerangka itu perlahan mengepal lagi. Niat membunuh yang kuat muncul di wajah kurusnya, dan matanya menjadi sangat dingin. Seluruh aula duka menjadi berantakan. Untungnya, Zhao Tua dan Zhao Mengxi telah mundur. Ji Fei menatap tangan orang itu. Di antara tulang-tulang putih itu, ada garis-garis cahaya putih, dan di dalam tulang-tulang itu, tampak ada pembuluh darah yang berdetak. Sebuah gambar tiba-tiba muncul di benak Ji Fei. "Cakar naga, sekarang kita mengetahui 4 orang. Satu-satunya yang hilang adalah bagian tubuh naga, dan bagian tubuh naga yang hilang itu kebetulan memiliki cakar naga. Dan bukankah tangan pria ini terlihat seperti tubuh naga? Jadi, kau adalah bagian terakhir dari formasi Bagua 5 elemen." Suara Ji Fei yang penuh tanya terdengar di telinga pria berbaju putih itu. Wajah pria itu berubah dan dia menatap Ji Fei. "Kau benar-benar terlalu pintar. Orang sepertimu seharusnya tidak hidup di dunia ini." "Oh," Ji Fei terkekeh. "Beruntunglah orang sepertimu bahwa seseorang sepertiku masih hidup." "Mengapa? Jika bukan karena aku, siapa yang akan melenyapkan kalian? Orang-orang kejam, siapa yang akan menegakkan keadilan bagi masyarakat ini? Siapa yang akan membersihkan parasit dan sampah di masyarakat ini?" Pria berpakaian putih itu tidak menyangka Ji Fei akan berkata seperti ini. Wajahnya tiba-tiba menunjukkan kemarahan dan kegilaan. "Ji Fei, kamu semakin jauh di jalan menuju kematian. Bahkan jika aku tidak mengatakan apapun, apakah kamu tidak ingin membunuhku?" Ji Fei bertanya sambil mencibir. Aku menghancurkan sarang Ling Kongsumu, membunuh banyak orang Ling Kongsumu, menemukan jasad Wang Pinger, dan membuat Zhao Mengxi menyangkalmu sebagai ayah kandungnya. Dari semua hal yang telah kulakukan, mana yang menurutmu dapat kau maafkan? Dan mana yang dapat menghentikanmu untuk membunuhku? Kalau begitu pergilah ke neraka." Pertanyaan dan kesombongan Ji Fei benar-benar membuat pria berbaju putih itu terangsang. Dia tidak lagi ragu-ragu dan menyerang Ji Fei tanpa ampun lagi. Namun kali ini, Ji Fei tidak melawan dengan kuat, tetapi melompat tepat ke belakang peti kristal Wang Pinger. Lelaki berpakaian putih itu tertegun sejenak, lalu wajahnya dipenuhi kemarahan dan kekesalan, dan dia segera menarik kembali tangannya yang melambai.
Dia tidak bisa menyerang. Kalau tidak peti mati Wang Pinger akan hancur, dan tubuh Wang Pinger akan semakin hancur. Ji Fei, kamu terlalu tidak tahu malu. Kau dengan paksa merasuki seorang wanita yang memiliki suami dan anak yang penyayang. Bukankah itu lebih tidak tahu malu lagi? Ji Fei bertanya balik dengan nada sarkastis yang sama. Bab 1486. Ayo, pertanyaan retoris Ji Fei sangat tajam dan langsung ke pokok permasalahan, menyentuh titik sakit hati pria berbaju putih itu. Dia mengambil alih istri orang lain dan membuatnya melahirkan anak-anaknya. Dia benar-benar orang yang tidak tahu malu. Tetapi, Ji Fei, tidakkah kau pikir aku benar-benar tidak akan membunuhmu? Pria berpakaian putih itu tidak lagi peduli dengan banyak hal sekarang. Dia hanya ingin membunuh Ji Fei untuk melampiaskan amarahnya. Oh, Ji Fei terkekeh. Jika aku pikir kau tidak ingin membunuhku, maka aku akan menjadi bodoh. Senang mendengarnya. Hanya ada kebencian hidup dan mati di antara kita. Aku pasti akan membunuhmu, kata lelaki berpakaian putih itu dengan marah. Pertanyaan kuncinya sekarang adalah, apakah kau bisa membunuhku? Apakah kau punya kemampuan untuk membunuhku? Ji Fei mengangkat tangannya dan mengetuk peti kristal di depannya dengan lembut, sambil berkata sambil tersenyum. Pria berbaju putih itu marah besar dengan tindakan Ji Fei. Selain mengancamku dengan tubuh Wang Pinger, apalagi yang bisa kau lakukan? Tidak ada gunanya mencoba memprovokasiku, karena aku tidak peduli. Ji Fei mengabaikannya sepenuhnya. Sebaliknya, dia tampak acuh tak acuh dan bahkan mengetuk peti mati kristal lebih keras, seolah-olah dia sedang berdemonstrasi. Pria berpakaian putih itu memiliki amarah yang membara di matanya, dan dia sangat marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ji Fei, yang sangat ahli dalam seni bela diri, akan bersembunyi di balik peti mati kristal seperti ini. Kau, pemimpin Balai Naga, telah menjadi seorang pengecut. Kau benar-benar tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak berguna ini. Aku tidak akan tertipu. Reputasi palsu tidak ada artinya bagiku. Aku sama sekali tidak peduli. Lagi pula, Han Xin dipermalukan dengan ditendang di selangkangan, tetapi dia masih bisa menyergap Xiang Yu sampai mati. Apakah kau pikir dua katamu lebih serius daripada penghinaan karena ditendang di selangkangan? Kau, lelaki berpakaian putih itu terengah-engah dengan marah. Tetapi aku tahu kamu bukan Xiang Yu, jadi akan mudah bagiku untuk membunuhmu. Ji Fei, kamu tidak punya hak untuk menghakimiku. Kamu benar-benar bukan Xiang Yu. Ji Fei menekankannya dengan sengaja. Mengapa? Karena Yuji kesayangan Xiang Yu bunuh diri, tetapi kamu melihat wanita yang kamu cintai dibunuh, jadi kamu bukanlah Xiang Yu. Sebaliknya, kamulah yang sebenarnya membunuh Wang Pinger. Jika kamu tidak merasuki Wang Pinger dan membuatnya menderita penghinaan yang tak tertahankan, dia tidak akan bunuh diri, apalagi memilih kematian. Cukup, Ji Fei. Kau tidak perlu ikut campur dalam urusanku. Jika kau tidak keluar untuk melawanku, aku akan menghancurkan peti kristal itu bersama-sama. Pria berbaju putih itu terpancing dan berteriak dengan marah. Ayolah, aku percaya padamu. Karena di matamu, tidak ada yang tidak bisa dikorbankan. Karena di matamu hanya ada dirimu sendiri, hanya keinginanmu sendiri, hanya. Pergilah ke neraka. Pria berpakaian putih itu melayangkan pukulan lagi ke arah Ji Fei sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya. Ji Fei benar-benar tidak bergerak, dia hanya menonton dengan tenang. Namun, matanya penuh dengan ketajaman. Dia tidak membuang-buang waktu berdebat dengan pria berbaju putih itu. Sebaliknya, pada serangan sebelumnya, Ji Fei merasakan kekuatan Tamamonomae. Dia sangat akrab dengan kekuatan ini dalam pertempuran yang menentukan dengan Hirakawayu hari itu.
Jadi ketika dia merasakannya lagi, dia tahu bahwa ekor Tamamonomae telah mengendalikan pria berbaju putih itu. Dia sekarang tidak tahu sejauh mana pria berpakaian putih itu telah melatih ekor Tamamonomae. Dia masih berharap untuk mengeluarkannya dan kemudian memasukkannya ke dalam tubuh Huolei. Jadi dia mengamati. Pria berpakaian putih itu mengira Ji Fei takut dengan serangannya. Jadi dia sengaja bersembunyi di balik peti kristal Wang Pinger, berharap agar dia tidak dapat melancarkan serangannya. Sekarang karena terstimulasi oleh Ji Fei, dia siap menyerang dengan sekuat tenaga, bahkan jika itu berarti memecahkan peti mati. Hanya dia mengayunkan tinjunya, tetapi tidak ada kekuatan serangan sama sekali, bahkan tidak ada suara sama sekali. Dia tercengang, Ji Fei juga tercengang. Detik berikutnya, ketakutan tampak di wajah lelaki berbaju putih itu. Tubuhnya kini dikendalikan oleh dua kekuatan, ekor Tamamonomae dan jiwa naga. Saat ekor Tamamonomae mengendalikannya, ia sangat kuat, sedangkan saat jiwa naga mengendalikannya, ia sangat lemah. Ia tidak menyangka kali ini ia dikendalikan oleh jiwa naga. Setelah terkejut sesaat, Ji Fei melihat kesempatan itu. Tanpa berkata apa-apa, dia tiba-tiba melompat dan meninju pria berbaju putih itu, mencoba menaklukkannya. Namun tepat ketika tinju Ji Fei hendak menyentuh dada pria berbaju putih itu, dan pria berbaju putih itu tampaknya tidak dapat menghindarinya, secercah kegembiraan tiba-tiba muncul di wajah pria berbaju putih yang awalnya keriput dan putus asa itu. Kemudian dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menyerang Ji Fei. Ji Fei langsung merasakan kekuatan dahsyat seperti gelombang besar yang menyapu dirinya, dan hatinya bergetar. Dia tidak menyangka bahwa pria yang awalnya kehilangan kekuatannya akan pulih kembali dan menjadi lebih kuat. Dia ingin segera menariknya kembali, tetapi sudah terlambat. Dengan suara keras, mereka bertabrakan dan tubuhnya dengan cepat mundur. Ji Fei merasa seolah-olah ada kereta api berkecepatan tinggi yang melaju kencang ke dalam tubuhnya, menabraknya dan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya, rasa sakit yang tidak dapat dijelaskan. Dia segera menoleh ke arah lelaki berbaju putih itu, tetapi tidak segera meneruskan serangannya. Bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan bagus untuk menyerang? Mata Ji Fei penuh dengan kebingungan dan keraguan. Yang membuat Ji Fei semakin bingung adalah pria berbaju putih itu tampak sangat lemah dan bahkan gemetar saat berdiri. Sepertinya dia telah menggunakan seluruh kekuatannya pada serangan sebelumnya. Namun, serangan tadi begitu kuat dan membawa momentum yang luar biasa. Dia sama sekali tidak terlihat lemah. Ji Fei merasa bingung dan bahkan sedikit linglung. Ia ingin menyerang, tetapi tubuhnya tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya dengan segera. Ia juga harus meredakan dampak serangan dari pria berbaju putih itu. Yang lebih penting, Ji Fei juga mencari cara untuk mendapatkan kembali ekor Tamamonomae. Lagi pula, ekor itu ada di dalam tubuh pria itu. Keduanya berdiri di sana sejenak, saling memandang dengan bingung. Setelah 3 menit, pria berpakaian putih itu berhasil mengendalikan ekor Tamamonomae dan mendapatkan kembali kekuatannya. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan melihat Ji Fei berdiri di sana tanpa bergerak. Dia menduga bahwa Ji Fei terluka parah, dan niat membunuh yang kuat muncul di wajahnya yang keriput. Ji Fei, kematianmu sudah dekat. Sambil meraung, tubuh itu tiba-tiba menyerbu maju lagi dan mengayunkan cakar kerangka putihnya ke arah Ji Fei. Ji Fei mengatur napasnya dan mengamati pada saat yang sama. Sekarang dia yakin bahwa pria berbaju putih itu tidak sepenuhnya mengendalikan kekuatan ekor Tamamonomae, dan bahkan ada celah antara kekuatan itu dan kekuatannya sendiri. Jadi itu sebabnya,
Tidak heran pria berbaju putih itu bertingkah aneh tadi. Dia sangat gembira. Karena ini berarti dia bisa mendapatkan ekor Tamamonomai dan ada harapan untuk membangunkan Huolei. Dia tidak begitu percaya dengan apa yang dikatakan Xiao Hongyan. Pada saat ini, menghadapi serangan pria itu, wajah Ji Fei juga menunjukkan kegembiraan. Dia akan mencari kesempatan langka di saat kritis. Ayo, bersambung.